Di ujung barat Madura, Menara Suar Sembilangan berdiri sebagai penjaga selat. Namun, cahayanya yang abadi tidak lahir dari baja semata, tapi dari denyut kesetiaan. Di sanalah sang penjaga Menara Suar mengabadikan hidupnya, memastikan setiap sorot cahaya adalah harapan yang tak pernah padam bagi para pelaut. Nah, Sobat Menara, untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana kisah sang penjaga Menara Suar di Sembilangan ini, yuk kita saksikan bersama dalam podcast Menara di episode spesial ini. Selamat siang, Pak. Yo, selamat siang. Wah, gimana kabarnya nih, Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gimana? Sehat, alhamdulillah. Senang bisa ketemu Bapak. Ini Iya. sepertinya lagi bersih-bersih ya, Pak. Kita sambil meneduh sedikit di sini. Iya. Baik. Berarti ini menara apa nih, Pak? Ini Menara Suar Sembilangan. Iya. Baik, Menara Suar Sembilangan. Sembilangan. Iya. Kalau boleh tahu, kalau bisa kita melihat menara itu kan pasti dia punya fungsi gitu ya, Pak, ya? Iya. Fungsinya apa, Pak? Kalau kita boleh tahu. Kita punya fungsi sebagai pengaman, penuntun jalan kapal-kapal di laut untuk membantu pelayaran navigasi. Gitu. Oh, baik. Jadi sebagai penuntun jalan Iya. ketika di laut, Di laut untuk keamanan, untuk pelayaran. menentukan arah dan tujuannya. Biasa, untuk Iya. menentukan arah dan Iya. tujuannya, Pak, ya. Iya. Kalau boleh dilihat nih, Pak, Iya. bangunan ini nih ada tulisan Iya. bahasa Belanda. Iya. Berarti ini bangunan Belanda? Bangunan Belanda. Bangunan Iya. Belanda berarti termasuk salah satu bangunan cagar Cagar budaya, benar. Luar biasa. Dan kalau saya lihat ini sepertinya tinggi sekali Tinggi, nih, Pak. Kira-kira tingginya berapa ya, Pak? Ini 50 meter. 50 meter. Wow, cukup tinggi ya, Pak, ya. Iya. Terus berarti di dalam ini bisa kita masuk juga ya? Iya, bisa. Oke, bisa boleh masuk. Kemudian kalau saya lihat ada anak tangga, kira-kira sampai berapa lantai nih, Pak? Ini 16 lantai. Oke, Iya. ada 16 lantai dengan tinggi 50 meter. Iya. Boleh nih, Pak, kita berbincang-bincang Iya. lebih tentang Menara Suar Iya. dan juga mungkin pengalaman Bapak sendiri. Iya, boleh. Baik. Oke. Untuk saya tak ganti baju dulu ya. Boleh, Iya. boleh banget, Pak. Iya. Mas Rofi, saya minta tolong ya untuk ngasih kursi ya. Oh, Ambil kursi. Iya. Siap, baik. Halo Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast dan hari ini dengan Ghea. Tentunya spesial karena saat ini kita menyambut peringatan Hari Menara Suar tahun 2025. Dan ini peringatan Hari Menara Suar seluruh dunia. Momen berharga dan juga penting sebagai peringatan seluruh penjaga Menara Suar dalam jasa-jasanya untuk tetap menjaga keandalan dan tentunya keselamatan pelayaran. Nah, Sobat Menara, kali ini saya sudah berada di Menara Suar Sembilangan, Kabupaten Socah, Bangkalan, Madura. Tentunya saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Iya. Dan beliau adalah penjaga Menara Suar Sembilangan. Dan selamat datang Pak Samsul Anwar. Iya. Baik, terima kasih Pak Siap. sudah meluangkan waktunya dengan saya dan juga Sobat Menara yang ada di rumah Iya. untuk berbincang-bincang lebih dalam tentang Menara Suar Sembilangan ini. Iya. Baik Pak, kalau boleh dibilang nih Pak, Bapak sudah berapa lama untuk bertugas di Menara Suar Sembilangan ini dan gimana awal mulanya nih Pak? Saya bertugas di Menara Sembilangan barusan aja. Dahulunya saya tugas di Mensu Probolinggo. Oh, Baru bulan kemarin pindah ke sini. Iya. Baik, baru bulan kemarin ya Iya. Pak ya. Kalau di Probolinggo berarti sudah berapa lama tuh Pak? Di sana 2 tahun. Oh, baik. Iya. Berarti sekarang baru 1 bulan ya Pak 1 ya. bulan. Luar biasa. Tentunya ini juga karena Bapak sudah bukan sebentar ya, Iya. lama juga menjadi seorang penjaga Menara Iya. Suar. Biasanya kalau untuk kegiatan aktivitas sehari-hari di Menara Suar Sembilangan ini seperti apa nih Pak? Aktivitas sehari-hari kami sebagai penjaga Menara Suar
Ya kegiatannya ya cuma bersih-bersih aja. Itu tugas utama kita udah bersih-bersih, juga mengontrol alat fasilitas Mensu menara suaranya gitu. Baik, mengontrol supaya tetap Iya, eksis istilahnya. eksis Iya, dan beroperasi dengan beroperasi baik ya dengan Pak ya, baik. untuk Iya, menjaga keandalan iya, menara suara sendiri. iya. Baik Bapak. Nah, kalau boleh dibilang nih Pak, sebagai seorang penjaga menara suar di Menara Suara Sembilangan ini nih, ada nggak Pak cerita unik atau mungkin ciri khas dari menara suara sendiri? Karena biasanya yang saya tahu setiap menara suara itu selalu punya cerita. Nah, kalau Oh Menara Suara iya, Sembilangan ini seperti iya, apa Pak? Karena iya, sobat menara di rumah ini juga iya, penasaran gitu iya ya Pak betul. ya. Iya. Seperti apa nih Pak? Biasanya di sini uniknya ya di Sembilangan ini area dari sini tahunan yang paling unik. Jadi hari raya 7H plus H Baik. itu katanya orang Madura itu hari raya ketupat. Itu Oh, banyak dari desa sebelah itu sampai dari Mangare, Pulau Gersi itu Mangare. juga berdatangan ke sini Hmm, kumpul. Jadi ikonnya tetap Menara Suar gitu. baik. Datang ke sini kumpul ini untuk melakukan aktivitas apa nih Pak? Kalau di itu cuman makan-makan, satu Oh, keluarga itu ngumpul gitu. berarti kalau kita bisa bilang syukuran begitu ya Syukuran Pak ya? betul, betul. Luar biasa. Ini menjadi ciri khas dari Menara Iya Suar betul, ini ya Pak ya? iya, Kalau kita boleh bilang, nah tadi saya juga sempat melihat ada tulisan Belanda iya begitu ya Pak ya? Berarti ini termasuk bangunan Belanda begitu Pak? betul. Baik, berarti termasuk bangunan Belanda dan juga termasuk bangunan cagar Cagar budaya. budaya. Luar Iya, biasa. Saya rasa nggak semua bangunan Menara Suar ini termasuk bangunan cagar betul, budaya ya Pak betul. ya. Jadi Iya, ini merupakan ciri khas unik Sobat Menara iya, dari Menara Suar Sembilangan ini. iya, Wah, ini saya sebuah kehormatan juga iya, senang ya saya iya. bisa Cuman ada eh, dua kalau Jawa Timur itu. oh baik, ada Di dua. Sapudi satunya. Oh baik, di Sapudi Iya, dan di sana iya, juga ada yang menjaga iya, juga ya Pak ya? iya betul. Baik, berarti ini salah duanya dari Menara Suar yang Iya, termasuk cagar budaya yang ada di Jawa Timur. iya, Baik Pak, kalau sudah berbicara tentang keunikan nih Pak, biasanya iya. juga tentunya ada suka duka Bapak sebagai penjaga Menara Suara Sembilangan ini seperti apa nih Pak? Kalau sukanya tentunya ada ya. Kita sukanya kita bisa apa ya? Banyak teman. Oh Dari baik. per daerah kita pindah ke satu tempat, kita mengenal watak adat juga dari daerah itu. Pindah lagi juga lain lagi karakternya gitu. Baik. Berarti menjadi kesenangan Bapak bisa kenal begitu ya Iya betul. dan berinteraksi dengan Iya, warga-warga yang mungkin berbeda dengan tempat sebelumnya. iya betul. Baik, luar biasa. Berarti Bapak boleh dibilang bisa menjalin networking atau rekan-rekan baru ya Pak ya? Iya, Wah, itu keren dan luar biasa Pak. Mungkin menjadi semangat tersendiri itu ya buat harusnya Bapak gitu. ya. Kalau kita juga pendatang kan Oh, di baik. daerah itu gitu. Ya, Siap, luar biasa nih Pak. Tadi sudah dibilang ada sukanya, pasti ya. juga ada dukanya dong Pak. Nah, kalau dukanya ya suatu ketika seumpama kita bertugas jauh di pulau terpencil, ada kabar itu nggak nyampe dulu ya. Kalau sekarang kan ada telepon Oke. dulu. Jadi kita titip pesan ke perahu. Jadi nyampe kadang-kadang 2 hari, 3 hari baru nyampe informasi itu ke Baik. kita dulu. Berarti kalau dulu Mm-mm. itu belum ada jaringan dan cukup susah untuk sinyalnya Iya, ya Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah apakah Iya. jaringan-jaringan itu juga masih agak susah atau gimana nih Pak? Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada Oh, jaringannya. Jadi sudah aman ya Pak ya? Aman Luar ya. biasa. Jadi mungkin termasuk pengalaman Bapak dulu duka sebagai jaga Menara Iya, Suar ini, kalau dulu menyampaikan informasi itu harus menyampaikan pesan dulu dan menunggu lebih lama Iya. lagi gitu ya Pak ya. Luar biasa. Ini menjadi cerita sharing yang ternyata perjuangan juga ya Pak ya. Selain Selain- juga untuk menunggu dari dari edan itu dari Luar lokasi biasa. sampai penyeberangan itu Baik. sampai Dari yang perjalanan waktu 2 hari 2 malam kayak dari Kalianget sampai ke Sakala baik. itu estafet gitu. Jadi memakan
jarak yang lumayan dengan hanya rintangan untuk menyampaikan ombak. informasi saja Iya. begitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah semakin canggih ya Pak ya. Satelit Alhamdulillah. terbarukan juga sudah diluncurkan. Jadi Iya. sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dan juga Iya. dengan baik gitu Pak ya. Nah, kalau sudah berbicara tentang suka dan dukanya nih Pak, Sobat Menara yang ada di rumah pasti juga penasaran. Ada nggak Pak tantangan tersendiri sebagai penjaga menara suar khususnya di Menara Suar Sembilangan ini? Tantangan kalau di Menara Sembilangan saya kira gak ada ya. Cuman kita aja untuk menempatkan diri di suatu lokasi yang baru, cuman itu aja penyesuaian. Berarti dia boleh simpulkan beradaptasi ya Pak Iya, ya. betul. Bapak bisa dibilang nggak ada karena Iya. Bapak ini cukup cinta dan juga enjoy ya Iya, dalam yang penting bertugas masyarakat, sebagai kita penjaga bermasyarakat menara kan gitu. suar. Iya. Luar biasa. Jadi Bapak bilang kalau memang beradaptasi itu salah satu mungkin tantangannya ya Pak ya. Iya. Tapi saya tadi sudah dengar juga dari Bapak hal yang paling Bapak suka atau favorit itu boleh dibilang adalah berpindah-pindah dan beradaptasi. Iya. Nah, itu mungkin di awal aja Bapak ngerasa itu sebagai tantangan, Iya. tapi selanjutnya Bapak suka karena Bapak bisa mempelajari. Iya, dan juga harus menjiwa ya suatu Luar pekerjaan biasa. itu. Baik, Bapak bisa mempelajari budaya dan menjiwai lagi. Juga itu jadi pengobat kok. Wah, jadi penobat juga bahkan nih oleh untuk apa ya? Kangen ke keluarga. Baik, jadi gitu. jadi obat Pak Samsul kalau kangen ke keluarga gitu. Luar biasa Pak. Berarti boleh juga nih Pak di sharing sama Sobat Menara yang di rumah. Iya. Harapan Pak Samsul nih Pak sebagai penjaga menara suar sendiri itu seperti apa nih Pak? Karena saat ini kita tahu kita sedang memperingati Hari Menara Suar yang ke-2025. Harapan dari Pak Samsul seperti apa? Ya, harapan saya sebagai penjaga menara suar untuk selanjutnya mudah-mudahan ada perbaikan untuk kebijakannya juga dari pemerintah diperhatikan juga kebutuhannya gitu. Wah, baik, luar biasa. Jadi boleh dibilang lebih diperhatikan juga. Mungkin kalau boleh dibilang ditingkatkan gitu ya Pak ya. Iya. Karena kami juga salah satu profesi penting atau bahkan vital dalam menjaga keselamatan pelayaran itu sendiri. Luar biasa sekali Bapak, senang dan bangga bisa bertemu Pak Samsul hari ini. Baik, harapan Bapak menutup perjumpaan kita di podcast Menara kali ini. Semoga Bapak senantiasa sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini bersama Sobat Menara yang ada di rumah dan juga dengan Ghea. Saya pamit undur diri. Selamat dan semangat ya Pak ya dalam bertugas sehari-hari sebagai penjaga Menara Suar Sembilangan pada kantor Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Baik, Distrik Navigasi Tanjung Perak. Siap, laksanakan.